Hanya 2 hari sebelum Natal tahun 1985, awan kabut tebal menyelimuti kota Concord di California. Dari kabut dan kegelapan, 2 lampu merah pesawat berkedip terlihat di langit. Sebuah pesawat muncul, turun menuju landasan pacu, tapi justru berakhir dengan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai salah satu tragedi penerbangan yang terjadi di tahun 1985 di mana sebuah pesawat menghantam mal. Lantas seperti apa kisahnya? Kita take off ke kronologi. Tanggal 23 Desember 1985, suasana Sun Valley Mall sangat meriah karena hanya sekitar 2 hari lagi para pengunjung akan merayakan Natal. Jadi saat itu ada ribuan pengunjung di dalam mall, dari mulai pengunjung dewasa sampai anak-anak yang menantikan Sinterklas. Jam 20:30 malam waktu setempat, mall masih tetap ramai. Banyak sekali orang-orang atau pengunjung yang menikmati kemeriahan di dalam mall tersebut. Tanpa disadari oleh para pengunjung, tragedi sedang membayangi mereka. Karena di hari yang sama ada sebuah pesawat Beechcraft A-55 Baron terjadwal untuk mendarat di Buchanan Field Airport. Tapi kondisi cuaca saat itu sebenarnya tidak ideal untuk sebuah penerbangan. Nah, di balik kemudi pesawat itu ada seorang pilot yang merupakan pilot veteran Angkatan Laut Amerika. Nah, dia pernah bergabung dengan Angkatan Laut Amerika di Perang Dunia Kedua. Namanya adalah James Graham. Ia juga telah menghabiskan sekitar setengah dekade hidupnya untuk menerbangkan pesawat di ruang kokpit. Kabut tebal yang menutupi kota Concord membuat pendaratan pesawat sulit, bahkan untuk pilot yang berpengalaman sekalipun. Nah, hal itu terjadi pada saat penerbangan pesawat Beechcraft yang sedang diterbangkan atau dikemudikan oleh Captain James Graham. Kemungkinan karena visibilitas saat itu rendah, sehingga upaya untuk approach pertama itu dibatalkan oleh Captain James. Pesawat itu akhirnya dibawa kembali oleh James melewati menara kontrol dan mendaki. Pesawat itu masuk ke dalam awan. Masuknya pesawat itu ke dalam awan ternyata adalah upaya untuk approach kedua kalinya. Captain James masih berusaha untuk mendaratkan pesawat Beechcraft itu di bandara tujuannya. Namun ternyata setelah pesawat itu naik ke atas awan, beberapa saat setelahnya pesawat terlihat turun atau keluar dari awan. Pesawat turun tapi ada sesuatu yang aneh. Pesawat itu terlihat berbelok ke kanan dengan sangat curam. Bukan menuju ke landasan pacu, tapi justru menuju ke Sun Valley Mall. Jam 20:35 malam waktu setempat, tiba-tiba saja pengunjung mall dikagetkan dengan suara gemuruh yang sangat kencang. Mereka belum tahu suara itu asalnya dari mana. Dan secara tiba-tiba, sebuah pesawat Beechcraft menghantam jendela salah satu departemen store. Dampak dari tabrakan itu akhirnya membuat lubang sepanjang 15 meter. Dan suasana kemeriahan itu tiba-tiba saja menjadi sangat kacau. Ledakan keras mengguncang lingkungan sekitar. Bahkan terlihat bola api raksasa yang membumbung tinggi sekitar 40 kaki ke udara. Persiapan Natal justru berubah menjadi tragedi. Kepingan kaca, logam, dan puing-puing pesawat itu langsung menghantam lantai Sun Valley Mall. Belum lagi tetesan bahan bakar pesawat yang bocor menyebabkan api terus menjalar dengan sangat cepat. Nah, sebenarnya pada saat pesawat itu menghantam bagian mall, pesawat juga menghantam pipa-pipa air yang akan aktif ketika kebakaran terjadi. Tapi ternyata walaupun pipa-pipa yang lain ini masih mengeluarkan air ketika kebakaran terjadi, nyatanya api tetap menjalar dengan sangat cepat. Dalam kondisi mall yang sangat kacau, banyak pengunjung yang saat itu berteriak karena mereka ketakutan, berupaya juga untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, dan ada juga yang histeris setelah mereka mengalami luka. Dan dalam situasi yang kacau itu, ternyata dalam hitungan detik saja aliran listrik mati, menambah kekacauan di dalam mall. Pengunjung yang menjadi korban dari kecelakaan pesawat Beechcraft itu ada di mana-mana, sehingga para pengunjung lain dan juga penjaga toko yang selamat berupaya untuk menolong korban-korban di sekitarnya dengan peralatan sederhana yang mereka miliki. Nah, beruntung layanan kedaruratan segera tiba di lokasi kecelakaan, sehingga kemudian mereka langsung mengevakuasi para pengunjung yang mengalami luka.
Tapi sebenarnya ada cerita menarik dari layanan kedaruratan ini, karena ketika mereka tiba di Sun Valley Mall, mereka bingung setelah melihat banyaknya korban akibat sebuah tragedi. Tapi mereka juga masih belum tahu apa sih sebenarnya tragedi yang menimpa mall ini. Karena dari laporan pengunjung, ada 2 tragedi yang terjadi. Yang pertama adalah kemungkinan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab telah melakukan penyerangan di mall tersebut, dan ada juga pengunjung yang melaporkan bahwa telah terjadi gempa bumi sehingga terjadi kekacauan itu di dalam mall. Nah, hampir semua ambulans di wilayah tersebut itu dikirim ke Sun Valley Mall. Cedera yang dialami oleh pengunjung ini dari mulai cedera ringan seperti mengalami memar dan luka, kemudian juga ada yang menghirup asap beracun, dan ada juga yang mengalami luka serius di mana kulitnya melepuh akibat kebakaran. Bahkan korban-korban yang mengalami luka parah harus menjalani operasi berkali-kali. Bukan hanya mengalami luka, tapi para pengunjung ini juga mengalami trauma psikologis atas peristiwa kecelakaan Beechcraft itu. Total ada 77 orang yang mengalami luka-luka dan 7 orang meninggal. Di antara 7 orang itu adalah Captain James Graham dan 2 orang yang meninggal seketika ketika pesawat jatuh. Keesokan harinya atau pada tanggal 24 Desember 1985, NTSB tiba di lokasi kecelakaan dan mereka punya tugas untuk menyelidiki apa yang terjadi pada tanggal 23 Desember ketika sebuah pesawat menghantam mall. Nah, sebenarnya pada saat proses penyelidikan ini, NTSB mendapat banyak pertentangan. Salah satunya adalah dari pabrikan mesin pesawat yang menganggap sebenarnya pada saat pesawat Beechcraft itu mengalami kecelakaan, pesawatnya tidak sedang dalam kondisi rusak. Belum lagi ada perdebatan dari istri Captain James yang mengatakan bahwa tidak ada masalah yang dihadapi oleh sang Captain sehingga tidak mungkin Captain James sengaja menjatuhkan pesawat itu. Setelah banyak perdebatan panjang, akhirnya tim investigasi NTSB bisa kembali melakukan penyelidikan dan mereka menyimpulkan tidak ada kerusakan mekanis dari pesawat Beechcraft yang mengalami kecelakaan. Nah, setelah penyelidikan panjang, akhirnya investigator menyimpulkan kalau kecelakaan yang dialami pesawat Beechcraft itu disebabkan karena kesalahan pilot, yaitu pilot mengalami disorientasi spasial. Bisa saja disorientasi spasial memiliki peranan penting dalam sebuah kecelakaan, termasuk yang dialami oleh Captain James Graham. Karena ada dugaan Captain sengaja menjatuhkan pesawatnya, kemudian NTSB sempat meminta keterangan dari rekan-rekan kerjanya. Nah, rekan-rekan kerja dari Captain James ini justru bilang bahwa Captain James ini orang yang sangat hati-hati, dia tidak berani mengambil resiko dan dia tidak mungkin secara sengaja menjatuhkan pesawat itu. NTSB juga mencoba untuk menyelidiki bagaimana proses pendaratan pesawat Beechcraft tersebut. Diketahui ada percakapan antara Captain dengan ATC. Sebagai prosedur, ketika sebuah pesawat akan mendarat di Bandara Buchanan, maka pesawat itu akan dibimbing atau dipandu oleh 2 menara kontrol. Yang pertama adalah menara kontrol di Auckland dan yang kedua adalah menara kontrol di Pangkalan Udara Travis. Sementara itu, menara kontrol di Bandara Buchanan sendiri tidak memiliki radar, jadi mereka nggak tahu di mana posisi pesawat ketika pesawat akan mendarat. Dari data itu diketahui jam 20:33 malam waktu setempat, Captain James diberikan izin untuk mendarat di runway 19R. Nah, pendaratan itu sendiri akan dilakukan dengan bantuan instrumen karena visibilitas yang buruk. Jadi ada prosedur sederhana ketika sebuah pesawat akan mendarat di Bandara Buchanan jika mereka belum melihat landasan pacu. Prosedurnya adalah ketika sebuah pesawat akan mendarat di Bandara Buchanan, kemudian mereka atau pilotnya belum melihat landasan pacu, pesawat akan tetap terbang di ketinggian 340 kaki sampai akhirnya mereka melihat landasan pacu, mereka akan langsung melakukan pendaratan. Tapi jika pilot tidak melihat landasan pacu, maka pilot harus menggagalkan upaya pendaratannya dan kembali untuk menerbangkan pesawat. Atau dengan kata lain, Captain harus mengambil keputusan untuk go around. Dan NTSB tahu bahwa Captain James juga melakukan prosedur itu. Pada saat NTSB melakukan proses penyelidikan, ada juga pihak-pihak yang percaya bahwa sebenarnya Captain James ini mendapatkan input, yaitu izin dari menara kontrol Buchanan yang memperbolehkan pesawat untuk mendarat di landasan pacu 1. Dan ini merupakan izin yang ilegal. Tapi kemudian dari penyelidikan NTSB terbukti bahwa sebenarnya Captain tidak berusaha untuk melakukan pendaratan di runway 1. Hal itu terlihat dari ditariknya roda pendaratan. Berarti Captain James memang akan go around, setelah itu berupaya untuk approach yang kedua. Nah, tapi ada lagi pertentangan yang menyatakan bahwa jika memang tidak akan mendarat di runway 1, lantas kenapa pesawat itu seperti berbelok dengan curam ke kanan seolah-olah pesawat akan mendarat di runway 01. Penyelidikan apapun yang dilakukan oleh NTSB, tetap saja mereka berada di kesimpulan bahwa kecelakaan terjadi karena
kesalahan pilot, di mana pilot mengalami disorientasi spasial dikarenakan kondisi yang buruk. Tapi ternyata kesimpulan NTSB ini justru memicu kemarahan publik. Nah, publik memiliki alasan untuk marah karena sebenarnya mereka menganggap bahwa Bandara Buchanan ini ditempatkan di posisi yang tidak seharusnya. Tapi pemerintah kota kemudian menjelaskan bahwa ketika Bandara Buchanan awalnya dibangun di tahun 1943, saat itu di sekelilingnya hanya ada rawa, kemudian kebun dan lahan-lahan. Barulah beberapa tahun kemudian dibuat perumahan, kemudian pertokoan, dan di sekitar tahun 1985 baru dibangun gedung-gedung tinggi seperti perkantoran dan juga mall. Sehingga pemerintah kota tidak percaya bahwa posisi bandara yang dianggap salah oleh publik ini yang menjadi penyebab dari jatuhnya Beechcraft. Banyak penduduk di kota Concord yang percaya bahwa kecelakaan pesawat Beechcraft itu disebabkan karena perencanaan kota Concord yang salah. Selain itu, sekitar 1 tahun setengah sebelum kecelakaan pesawat Beechcraft, ada kecelakaan pesawat kecil lainnya yang menabrak gudang penyimpanan mobil di jalan yang sama dengan Sun Valley Mall. Akibat peristiwa itu 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Namun terlepas dari kekhawatiran masyarakat mengenai posisi dari Bandara Buchanan itu sendiri, bandara masih tetap beroperasi hingga saat ini, tapi hanya melayani non-komersial. Sementara itu perkembangan kota Concord terus berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya dan lebih banyak gedung bertingkat dibangun di dekat bandara. Yang membedakan adalah teknologi canggih yang dimiliki oleh Bandara Buchanan sehingga membuat pesawat yang keluar ataupun masuk ke wilayah bandara tetap aman. Pada akhirnya pihak pejabat kota lah yang dinyatakan bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Beechcraft dan berbagai tuntutan hukum dilakukan oleh para korban dan juga keluarga korban serta para pemilik toko yang tokonya hancur akibat kecelakaan pesawat Beechcraft. Dan mereka menuntut uang ganti rugi sebesar 11,5 juta US dollar. Nah, Delvers, itulah informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi di mana sebuah pesawat Beechcraft menghantam mall di California. Ternyata pernah ada juga ya kejadian semacam ini, dan di sekitar tahun 2000-an juga pernah ada terjadi nih pesawat jet pribadi yang menghantam mall. Nah, doa kita pasti sama agar peristiwa ini atau peristiwa semacam ini tidak terulang kembali. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasi, jangan lupa di komen, di like juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bisa saja disorientasi spasial memerankan peranan penting. Bisa saja disorientasi spasial